Mengasuh anak kecil kedengarannya manis, tapi sebenarnya bisa sangat tidak terduga. Mengambil langkah pertama itu sulit, bukan hanya untuk si kecil, tapi juga untuk orang dewasa. Kau harus pergi bersamanya kemanapun dan memegang tangannya. Dan segala hal di sekitarnya tampak sangat menarik. Punggungku! Mengikuti bayi bolak-balik sangatlah melelahkan. Untungnya Emily mau membantu. Waktu yang sangat tepat. Tapi bayi punya banyak energi. Sebentar lagi Emily juga butuh istirahat. Oke, waktunya duduk dan mengistirahatkan punggung. Tapi anak itu tidak senang. Siapa yang mau duduk-duduk saat dunia penuh dengan hal yang menarik? Coba gunakan selendang. Ambil sepotong kain panjang, taruh melingkar di bawah dada bayi. Pindahkan ujungnya ke belakang dari bawah lengan. Hasilnya adalah kendali yang sempurna. Sekarang kau tidak perlu membungkuk, dan bayinya terkendali. Tampaknya penjelajah cilik benar-benar senang dengan penemuan ini. Ada masalah lain. Bagaimana kau bisa memandikan anak saat hanya ada pancuran di kamar mandi? Ini jawabannya, kolam renang tiup. Sesuaikan dengan bentuk dasar pancuran. Lily menggunakan persegi. Taruh kolam di bawah pancuran dan isi dengan air. Kau bisa mulai memandikannya. Pakaikan popok pada anak itu dan taruh di kolam. Dia sangat suka. Mengepel sambil menggendong bayi itu sulit. Dia cukup berat. Tapi Emily bisa mengatasinya. Pel menginspirasinya untuk mencoba trik baru. Ambillah baju bayi, potong kepala Pel jadi 4 bagian. Jahit 2 di sini dan 2 lainnya di sana. Saat bayi merangkak akan menyentuh lantai. Sekarang kau bisa pakaikan onesie yang bersih ini. Sekarang bayi ini seperti Roomba. Bonusnya, baju anak tidak menjadi kotor atau rusak secepat biasanya. Saat bayi tertidur di tempat tidur tanpa pengaman, berbahaya meninggalkannya sendirian karena dia bisa jatuh. Kau bisa taruh bantal di sekelilingnya, tapi itu tidak cukup. Gunakan busa pelampung. Emily dan Lily menaruhnya di tepi tempat tidur. Mereka mengikatnya dengan pita seperti ini. Kau bisa menaruh selimut lembut di atasnya. Letakkan bayi di tempat tidur yang nyaman. Pelampung tidak akan membiarkannya jatuh dari tempat tidur. Mimpi indah, sayang. Anak-anak suka permen. Semua tahu itu. Mereka makan permen sangat cepat. Yang tersisa hanyalah bungkusnya. Lily dan Emily memutuskan kalau anak-anak harus membersihkannya. Kalau mereka melakukan atas kemauan sendiri, tidak akan berhasil. Mereka diajak melakukan sesuatu yang tidak biasa dengan selotip dekoratif. Tempelkan selotip dalam bentuk persegi. Sekarang membersihkan lantai jauh lebih menarik karena mereka harus meletakkan semua pembungkus di dalam kotak. Mereka suka bersaing dan melihat siapa lebih cepat. Semua menang dan ruangannya bersih. Ide yang hebat. Tentu saja, tidak semua anak itu rumit. Beberapa ada yang duduk tenang membaca buku. Tapi saat itulah pembuat onar datang. Mereka bisa membuat beberapa kekacauan. Hasilnya, permen lollipop nempel di rambut si kutu buku. Ups! Dan permen lollipop lainnya tertutup debu dari bawah sofa. Ini sangat buruk. Kita harus lakukan sesuatu. Telur plastik dari Kinder Surprise akan membantu. Buat lubang di bawah memakai cutter. Masukkan stik lollipop di dalamnya. Itu kotak permen yang bagus. Tidak ada lagi lollipop lengket yang mengenai rambut atau menjadi kotor. Tidak ingin menghabiskan lollipopmu? Tutup dan simpan untuk nanti.
anak mulai bermain musik, sebaiknya segera mengambil penyumbat telinga. Salurkan energi mereka ke hal yang lebih tenang secepatnya. Ambil kaos biasa. Masukkan majalah di dalamnya. Tandai bentuk majalah pada kaos untuk membuat persegi panjang. Gambar keyboard. Warnai hitam tombolnya. Buat piano kecil. Gambar drum di bawahnya. Sekarang kau bisa pakai kaos musik ini. Dan ajak anak-anak untuk memainkan alat musik yang dilukis. Sekarang tidak akan ada suara. Dan si pengasuh bisa dipijat. Anak-anak bisa membuat masalah dari apapun. Mereka sudah terlilit tisu toilet. Kau hanya bisa menebak bagaimana bisa terjadi. Rupanya mereka baru bermain-main. Apa yang kalian lakukan? Seorang anak masuk ke kamar mandi dan keluarlah mumi tisu. Jika terus begini, kita akan kehabisan tisu toilet. Tenanglah, kita ajari mereka cara menghemat barang penting. Tempelkan 2 anak panah di tempat gulungan dan tambah stripnya. Itu batas berhenti. Jangan membuka gulungan tisu setelah batasnya. Itu cara bagus untuk mengajari anak cara menggunakan tisu toilet. Banyak kesialan lain bisa terjadi di kamar mandi. Anak itu mencuci tangan dan tanpa sengaja menarik tirai kamar mandi. Tirai ini sangat tipis dan apapun bisa terjadi. Sepertinya tirai tidak akan kembali normal. Emily mengerti itu. Dia menemukan kegunaan lain untuk itu. Potong bentuk seperti ini dari tirai. Sekarang kau punya tudung dan jubah. Hubungkan bagian jas hujan dengan selotip. Cocok untuk cuaca hujan. Anakmu bisa memakainya setelah jaket. Hujan tidak akan mengganggumu lagi. Memberikan obat pada anak adalah tantangan yang serius. Kau harus gunakan sedikit trik. Sembunyikan botol di balik sebungkus jus atau milkshake dan masukkan sedotan ke dalam botol obat. Hasilnya, anak akan meminum obat sampai tetes terakhir. Membohongi anak kecil itu sangat mudah. Melukis bisa menyibukkan anak untuk waktu yang lama, tapi melukisnya selesai begitu cepat. Saat tiba-tiba, spidolnya berjatuhan di lantai. Dan terkadang tanpa tutup. Ini tampilan ruangan setelah itu. Setiap kali kau harus mengambil spidol dan menemukan tutupnya. Ini melelahkan. Kau harus pikirkan sesuatu. Emily dan Lily mengambil kotak kardus. Lalu lem panas dan juga pisau cutter. Buat lubang di bawah kotak. Seperti ini, potong melintang. Taruh spidolnya di lubang dengan tutup di dalam kotak. Tapi tunggu, ada lagi. Rekatkan spidol ke kotak dengan lem. Dengan begitu tutupnya tidak akan hilang. Ini jauh lebih baik. Saat anak akan menggambar lagi, mereka mengeluarkan spidol dari kotaknya tanpa tutup. Semoga dengan begitu kamar akan lebih bersih. Siapapun yang pernah memotong rambut anak kecil, tahu betapa sulitnya itu. Saat kau mendekati klien kecil dengan gunting, penolakan langsung dimulai. Kenapa tidak menonton TV? Mungkin film kartun? Tidak. Lalu Emily mengalihkan perhatiannya dengan ponsel. Tidak, kau tidak bisa membodohiku. Sepertinya itu sia-sia. Tapi kemudian Lily muncul dengan headset VR. Nah, ini solusinya. Pakaikan headset pada anak dan percayalah, tidak ada anak yang akan menolak kesenangan itu. Sekarang kau bisa gunting ujung rambutnya. Kau bekerja dengan cepat, tapi setidaknya dia tidak akan melawan sekarang.
Seperti yang kalian lihat, jika sedang mengasuh anak, terkadang kalian harus licik, tapi hasilnya sepadan. Trik mengasuh anak mana yang kalian suka? Beritahu di komentar. Sukai, berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video dengan trik bermanfaat dari Trum Trum Select.